Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Eko Magus Budi Arana dengan NIM 1911031134 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di dalam video pembelajaran kali ini Kakak akan menjelaskan materi tentang KPK dan FEB. Sebelum Kakak membahas materi tentang KPK dan FEB, terlebih dahulu, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu faktor? Jika belum, Kakak sudah membuatkan pengertian apa itu faktor. Jadi, faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan tanpa sisa. Kemudian, untuk lebih jelasnya agar kita memahaminya, Kakak akan sudah membuatkan contoh soal, yaitu tentukan faktor dari bilangan 12. Untuk mengetahui faktor dari bilangan 12, kita dapat mengkali bilangan berapa kali bilangan berapa agar mendapatkan hasil 12. Baik, ada bilangan 1 dikali 12, 2 kali 6, 3 dikali 4, 4 dikali 3, 6 dikali 2, dan 12 dikali 1. Seperti ini langkah untuk mencari faktor dari bilangan 12. Jadi dapat kita ketahui bahwa faktor dari bilangan 12 itu yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi seperti itu penjelasan materi tentang faktor. Baik, seperti itulah penjelasan dari materi penjelasan mengenai faktor. Selanjutnya, Kakak akan menjelaskan materi tentang kelipatan. Sebelum menjelaskan materi ataupun contoh soal tentang kelipatan, terlebih dahulu Kakak akan menjelaskan pengertian dari kelipatan. Seperti yang Kakak tuliskan bahwa kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli, di mana bilangan asli terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini Kakak sudah menyiapkan contoh soal, yaitu tentukan kelipatan 4. Untuk mencari kelipatan dari 4, kita dapat menggunakan perkalian dari 4, yaitu 4 kali 1 dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi, untuk mencari kelipatan 4, kita dapat menggunakan perkalian 4, sehingga hasil kelipatan dari 4 itu yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Baik, seperti itu adik-adik penjelasan mengenai kelipatan. Selanjutnya, Kakak akan menjelaskan apa itu bilangan prima. Jadi, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu bilangan prima? Jika belum, perhatikan Kakak. Jadi, Kakak sudah menuliskan pengertiannya, yaitu faktor prima adalah faktor yang berupa bilangan prima, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan Kakak sudah menyiapkan contoh soalnya, yaitu tentukan faktor dari bilangan 10. Faktor dari bilangan 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Ini merupakan faktor dari bilangan 10. Selanjutnya,
faktor dari bilangan 10 ini yang mana saja termasuk ke dalam bilangan prima, karena faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Jadi faktor prima bilangan 10 yaitu 2 dan 5. 2 dan 5 karena 1 dan 10 bukan merupakan bilangan prima. Jadi seperti itu adik-adik penjelasan dari faktor prima. Selanjutnya kakak akan menjelaskan faktorisasi. Jadi dapat kita ketahui bahwa faktorisasi yaitu menyatakan bilangan dalam perkalian bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan faktorisasi, kita dapat menggunakan pohon faktor. Kakak sudah menyiapkan soal yaitu faktorisasi dari bilangan 16. Untuk menyelesaikannya, kita dapat membagi ke bilangan prima. Jadi, kita tuliskan yang pertama, faktorisasi dari 16. Kita dapat membagi ke dalam bilangan prima yang dimulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 16 dibagi 2 menjadi hasilnya 8. Kemudian 8 juga dapat dibagi dengan bilangan prima 2, yaitu 2 hasilnya 4. 4 juga bisa dibagi dengan bilangan 2. 2 hasilnya 2. Jadi berhenti sampai di bilangan 2 karena bilangan 2 merupakan bilangan prima. Jadi faktorisasi dari bilangan 16 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Jadi seperti itulah cara untuk menyelesaikan faktorisasi dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan materi tentang KPK dan FPB. Terlebih dahulu kakak akan menjelaskan materi tentang KPK. Seperti yang kita ketahui bahwa KPK kepanjangan dari kelipatan persekutuan terbesar. Jadi kakak sudah menuliskan definisi dari KPK. Jadi KPK yaitu kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Kemudian kakak sudah membuat contoh soal yaitu tentukan KPK dari bilangan 4 dan 6. Untuk menyelesaikan KPK dari bilangan 4 dan 6, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu kita dapat mencari kelipatan dari 4 dan dari kelipatan dari 6. Kemudian cara yang kedua, kita dapat menggunakan pohon faktor. Kali ini kakak akan menggunakan mencari kelipatan 4 dan 6. Perhatikan adik-adik untuk agar bisa dipahami. Untuk mencari KPK 4 dan 6, kita dapat menggunakan cara mencari kelipatannya, yaitu kelipatan dari 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kita dapat mencari kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari hasil dari KPK dari 4 dan 6, yaitu kita mencari kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Jadi
di antara kelipatan 4 dan 6, kita mencari bilangan yang terkecil, yang sama dan terkecil. Di angka 4 kita dapat melihatnya yaitu yang sama yaitu 12. Nah, karena 12 itu merupakan bilangan yang sama di antara kelipatan 4 dan kelipatan 6. Jadi KPK dari bilangan 4 dan 6 yaitu 12. Baik, seperti itulah penjelasan untuk mencari KPK dengan menggunakan kelipatan. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu FPB. Seperti yang kita ketahui bahwa FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB merupakan faktor yang sama dan paling terbesar dari dua bilangan atau lebih. Untuk lebih jelasnya, kakak sudah membuat contoh soal, yaitu tentukan FPB dari bilangan 4 dan bilangan 8. Jadi untuk mencari FPB dari bilangan 4 dan 8, kita dapat menggunakan kita dapat mencari faktor 4 dan faktor 8, yaitu faktor dari 4 sama dengan dan faktor dari 8 dengan. Faktor dari 4 yaitu 1, 2, 4. Kemudian faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Jadi untuk menentukan FPB dari bilangan 4 dan 8, kita harus mencari faktor yang sama dan paling terbesar dari dua bilangan atau lebih. Faktor yang sama dan yang terbesar yaitu 4, karena di faktor 4 dan 8 memiliki faktor 4 yang sama. Jadi FPB dari bilangan 4 dan 8 yaitu bilangan 4. Baik, itulah penjelasan mengenai materi dari FPB dengan menggunakan faktor. Baik, seperti itulah penjelasan mengenai FPB. Baik, seperti itulah pembelajaran mengenai materi dari KPK dan FPB. Sekian video pembelajaran dari kakak. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, kakak mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Ingat, jika adik-adik kurang paham atau kurang jelas dalam pelajaran atau pembahasan tadi, adik-adik bisa mengulang videonya hingga adik-adik bisa memahami dengan baik. Selamat menonton dan semoga bisa memahaminya. Terima kasih.